البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-72 dan 73. Yang mana permasalahan jahiliyah yang ke-72 dan 73 ini mengenai perbuatan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah mereka dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baik berupa rezeki yang ada, dan juga dengan cara meninggalkan perhiasan yang Allah Ta'ala halalkan baginya. Qala al-Imam al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatani as-saniyatu was-salisatu was-sab'un. Dua permasalahan, yaitu permasalahan yang ke-72 dan permasalahan yang ke-73. Ta'abbuduhum bi tarki thayyibati minar rizq wa tarki zinah fil libas. Ibadah mereka dengan cara meninggalkan makanan-makanan atau sesuatu yang baik berupa rezeki, dan juga dengan cara meninggalkan perhiasan atau berhias di dalam berpakaian. Jadi mereka kalau melihat orang yang berpakaian compang-camping atau pakaian yang kusut, itu justru itu yang dikatakan ibadah, dikenal dengan zuhud dan misalnya. Allahul musta'an. Dan itu langkah tersebut diikuti oleh orang-orang sufiyin. Adapun kita, barakallahu fikum hafizakumullah, yang mengetahui dalilnya tentang masalah berzina, nah, itu berhias dengan perhiasan yang disyariatkan, dalam artian berhias dalam berpakaian, pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, dan yang semisalnya, itu justru perkara yang disyariatkan, bukan perkara yang diharamkan. Kalau mereka tidak, mereka justru sebaliknya, meninggalkan berhias dalam berpakaian, dari pakaian yang kusut atau pakaian yang kotor, itu malah justru itu menurut mereka ibadah, bentuk zuhud katanya. Allahul musta'an. Atau mereka meninggalkan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, justru mereka meminum atau minuman yang haram seperti khamr, atau mereka makan makanan yang haram seperti daging babi dan semisalnya. Allahul musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, syarahnya itu, ayat taqarrubuhum ilallahi bitarki thayyibati minar rizq, yaitu perbuatan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baik dari enam berupa rezeki. Jadi rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka berupa makanan yang baik, pakaian yang baik, justru mereka tinggalkan. Wa tarki libasiz zinah, dan mereka meninggalkan pakaian yang bagus atau pakaian yang baik. Wa hadza 'inda an-nasara, dan yang seperti ini, menurut orang-orang Nasara, wa man syabahahum, dan orang-orang yang menyerupai mereka, minas sufiyah, dari kalangan sufiyah al-muntasibina lil Islam, yang mereka menisbahkan diri kepada agama Islam, yatrukuna thayyibat ta'abbudan lillahi azza wa jal. Mereka justru meninggalkan sesuatu yang baik, baik itu pakaian atau makanan atau tempat tinggal atau minuman yang baik, justru mereka tinggalkan dalam rangka alasannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatazawwajuna nisa. Maka ada di antara mereka yang justru mereka tidak menikah dengan para wanita. Wala yaquluna minat thayyibat, dan mereka tidak makan dari makanan-makanan yang baik, makanan yang halal. Wa yatakasyafuna fil ma'akil wal masyarib wal malabis, dan mereka justru sengaja berkusut-kusut, dalam artian sengaja mereka barakallahu fikum melakukan perbuatan yang jelek, baik dalam masalah makanan, minuman, pakaian. Yaz'umuna an hadza ibadatun lillah. Mereka beranggapan bahwasanya berjelek-jelek dalam berpakaian atau mengambil makanan atau minuman yang jelek,
itu justru mereka mengatakan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala keluarkan untuk hamba-hambanya dan makanan-makanan atau sesuatu yang baik berupa rezeki, siapa yang mengharamkan? Wa qala, dan Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik yang Allah taala halalkan untuk kalian. Ini, jadi hati-hati barakallahu fikum. Sunnatul yahud wan nasara wa ahli jahiliyah, jejak atau metode prinsip orang-orang jahiliyah. Na'am barakallahu fikum, jangan diikuti. Justru kita berpakaian dengan pakaian yang baik, pakaian yang bagus, yang indah, itu perkara yang disyariatkan. Sebagaimana telah datang dalam Sahih Muslim hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya ada sekecil kesombongan dan barakallahu fikum, ada kesombongan. Walaupun sekecil biji sawi atau yang semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajukan sebuah pertanyaan dari sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Sesungguhnya ada orang yang dia senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah taala indah dan menyukai keindahan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa itu kibr? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr, kesombongan itu pada asalnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Allahul musta'an. Syahidnya mana barakallahu fikum? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang keadaan ada orang yang suka kalau sandalnya bagus, pakaiannya bagus, indah, Rasulullah tidak mengatakan itu sombong, enggak. Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan menyukai keindahan. Jadi kita berpakaian dengan rapi, berpakaian bersih, disetrika dan semisalnya itu bukan kesombongan. Allahul musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, wa kadzalika harramu ba'da bahimatil an'am. Dan demikian pula mereka juga mengharamkan sebagian binatang-binatang ternak. Wallahu qad ahaba, wallahu qad abaha bahimatil an'am. Padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memperbolehkan binatang-binatang ternak tersebut. Faqala, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Telah dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak seperti lembu, sapi, kambing, unta dan yang semisalnya. Faharramu ba'da bahimatil an'am. Mereka mengharamkan sebagian binatang-binatang ternak tadi. Min ajli asnamihim, karena dalam rangka berhala-berhala mereka. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik yang Allah taala halalkan bagi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan dan tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Jadi berpakaian dengan pakaian yang indah, pakaian yang bersih, yang bagus, rapi, walaupun tidak baru, itu merupakan bentuk zina, berhias. Barakallahu fikum, perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan, bukan perkara yang haram. Menurut sangkaan sebagian orang-orang, yang masih berpemikiran jahiliyah wal'iyadzubillah, dari kalangan sufiyah dan semisalnya, kalau pakaiannya compang-camping, pakaiannya kusut, pakaiannya enggak pernah disetrika, barakallahu fikum, atau pakaiannya sudah dalam artian kotor sekali, itu dikatakan wali, dikatakan sudah derajatnya tinggi, dikatakan itulah yang namanya zuhud. Itu semuanya keliru barakallahu fikum. Justru kita harus apa? Berupaya untuk menjaga kesucian. Suci badan dan suci pakaiannya. Kebersihan perlu dijaga walaupun tidak baru pakaian. Rapi dan semisalnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan.
Atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Insyaallah taala yang berikutnya, yang selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala, masih sambungan daripada permasalahan yang ke-72 dan 73. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.